Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi syara'a lana 'Eid al-Adha al-Mubarak. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Bapak-bapak sekalian, alhamdulillah ternyata waktu terus bergulir dan ini kita di hari Arafah, ya. Dan tetap kita menghormati saudara-saudara kita yang hari ini sudah lebaran, ya. Bapak-bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah tahu bahwa bulan-bulan haram itu adalah dari Dzulqa'dah, Dzulhijjah, lalu kemudian Muharram. Lalu di sana ada satu yang nyempal, Rajab, sebelum Sya'ban dan Ramadan. Nah, di antara rangkaian amalan-amalan unggulan di bulan-bulan yang dimuliakan Allah ini juga adalah di antaranya kita sementara ini berada di 10 awal bulan Dzulhijjah. Hari-hari di mana disebutkan keunggulannya oleh Rasulullah, ya, Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, bahwasanya ma'amila adamiyun, ya, ma min ayyamin, tidak ada hari-hari al-amal salihu fiha, amal soleh padanya ahabbu ilallah, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala min hadhil ayyam, dibanding pada hari-hari. Ya, jadi 1 hingga 10 Dzulhijjah memiliki nilai lebih, ya. Bahkan disepadankan oleh ulama dengan nilai 10 terakhir bulan Ramadan. Walaupun di antara mereka masih ada yang membedakan bahwa malam-malam 10 terakhir Ramadan lebih unggul dibanding malam-malam 10 awal Dzulhijjah. Tetapi hari-hari awal Dzulhijjah 1 sampai 10 Dzulhijjah lebih unggul dibanding hari-hari 10 terakhir bulan Ramadan. Sampai dilakukan dibandingkan demikian. Oleh karena itu jemaah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, pada prinsipnya secara mutlak, ya, kita sudah dianjurkan untuk tasbih, takbir, tahmid, tahlil, ya. Jadi sebenarnya, ya, kalau kita mau bilang takbir keliling, kalau mau dicari dalilnya, lebih tepat dilakukan dari sejak tanggal 1 kemarin dibanding takbiran keliling yang ada di Idul Fitri. Karena apa? Memang dalilnya jelas bahwasanya takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, hingga akhirnya dari sejak tanggal 1 kemarin sudah dianjurkan memperbanyaknya. Oleh karena itu dalam riwayat-riwayat disebutkan bahwa Ibnu Umar apabila masuk tanggal 1, maka kemudian ketika mereka masuk pasar, beliau takbir di tengah pasarnya. Lalu kemudian orang-orang di pasar ikut bertakbir, coba. Ikut bertakbir, ya, ikut bertakbir. Walaupun ya belakangan ini kalau kita mau laksanakan seperti itu, ya, atau kita mulai habis sholat 5 waktu kita takbir berjamaah misalnya, karena takbir diminta berjamaah, bisa jadi akan jadi bencana di tengah masyarakat karena kita dianggap membawa ajaran baru. Oleh karena itu sementara kita tinggalkan bukan tidak ada dalilnya, tetapi karena menghindari kesalahpahaman masyarakat. Namun untuk pelaksanaan secara pribadi, per pribadi dengan takbir keras, silahkan dilaksanakan. Baik ketika kita di kendaraan sendirian lagi nyetir, maupun ketika kemudian kita habis sholat sendirian, silahkan selama kemudian kita mendapat penjelasan. Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini alhamdulillah kita sedang puasa Arafah yang disebutkan bahwa kafir sanatal madiyah, ya, bisa kemudian menembus dosa-dosa 1 tahun yang lalu, ya. Dan itu adalah bagian dari amal unggulan. Dan hari ini, ya, orang-orang sudah berkumpul di Arafah, ya, dalam rangka untuk menguatkan zikir mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mereka sebutkan kecuali la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, paling kalau kita melihat di Mekah hari ini, ya, beda selisih 4 jam, sekarang 12, berarti di sana sekitar jam 9 pagi. Ya, itu jam 9 pagi. Lagi mulai mengarah ke puncak pelaksanaan Arafah. Dan alhamdulillah kita yang tidak haji dianjurkan untuk kemudian puasa.
Bahkan puasa pun sama dari tanggal 1 kemarin. Ya, kalau kemudian sebelumnya di Syawal kita 6 hari, ya sekarang dianjurkan ya 9 hari. Toh kalau kita tidak mampu minimal hari ini. Ya, minimal hari ini, dan besok sebelum sholat diminta untuk tidak makan dan minum hingga kemudian pelaksanaan sholat, dan itu dianggap sebagai bagian dari puasa, artinya nahan, walaupun bukan puasa syar'i yang sampai ke ya tenggelamnya matahari. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu apalagi amalan yang selain takbir? Insyaallah ya termalam baru kita semangat mau takbir ya. Padahal ya sebetulnya dari sekarang habis asar nanti udah diramaikan aja. Ya, diramaikan aja takbir ya bersama. Nah, terkait dengan hewan hikmah kurban. Sebelum saya masuk ke hikmah kurban, sebetulnya kurban itu apa? Adalah hewan yang disembelih dalam rangka untuk takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dengan satu syarat. Setelah pelaksanaan sholat Id, minimal ketika kemudian sang khatib sudah mulai naik mimbar. Karena apa? Karena kata Rasulullah SAW, awwalu ma nabda'u bihi. Yang pertama kita lakukan hari ini yaitu tanggal 10 an-nusolli, kita kemudian sholat dulu. Lalu setelah itu kemudian ya kita nyembelih. Ya, nyembelih. Rasulullah menegaskan bahwa siapapun yang menyembelih sebelum sholat, maka sungguh itu bukan kurban. Itu hanyalah daging yang ia bagikan kepada keluarga-keluarganya. Artinya apa? Rasulullah menyatakan waman fa'ala, ya, siapapun melakukan seperti yang kita lakukan, faqad asaba sunnatana, maka dia telah menyamai dan menyesuaikan diri dengan sunnah dan tradisi keislaman. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sangat jelas bedanya antara kurban dan sembelihan biasa. Yang kita khawatirkan adalah tidak selamanya tanggal 10 lalu kemudian jadi kurban ketika kita sembelih tanpa memperhitungkan waktu, yaitu pelaksanaan sholat Id dulu. Oleh karena itu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya tetap saja kita kemudian sembelihnya adalah setelah pelaksanaan sholat Id selesai. Nah, lalu apa hikmah di balik kurban ini? Ya, kalau kita lihat pertama adalah kebaikan dari setiap bulu hewan kurban akan menjadi saksi dan menjadi nilai lebih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis dari Abi Dawud, Zaid bin Arqam qala ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah, sahabat-sahabat ada yang berkata kepada Rasulullah, "Ma hadhil adhahi?" Ya Rasulullah, ini kurban ini sebetulnya apa sih? Qala, Rasul menyatakan sunnat abikum Ibrahim. Ini adalah sunnah tradisi kenabian yang telah dicontohkan oleh Nabiullah Ibrahim bapak kita. Qalu fama lana fiha ya Rasulullah. Lalu apa keuntungan kita yang melakukannya ya Rasulullah? Qala, maka Rasul menyatakan bikulli sya'ratin hasanah, setiap dari bulunya itu adalah kebaikan dan pahala. Ya, mungkin kalau kita mau hitung ya gimana hitungnya? Kalau kilogramnya jelas kita timbang sebelum kita beli kan. Bahkan kita kali dengan nilai per kilogramnya, misalnya 60.000 sekian. Tapi kalau bulunya sudah nggak terhitung. Yang jelas yang dimaksud adalah kebaikan yang banyak, yang banyak. Rasulullah menegaskan bahwa setiap dari bulu itu kemudian menjadi nilai pahala. Ya, mirip dengan Quran bahwa setiap satu huruf satu ya apa di asyri amsalihah, satu huruf 10 pahala kayak begitu. Ya. Kalau fasufu ya Rasulullah, bagaimana dengan kulitnya ya Rasulullah? Ya, Rasul menyatakan bikulli sya'ratin minas sufi hasanah, setiap rambut dari kulitnya itu adalah kebaikan. Ya, jadi sahabat kadang ya mohon maaf nanyanya dari bulu. Ya setelah itu ya gimana dengan kulitnya? Akhirnya dijelaskan lebih utuh oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hadis ini riwayat Ahmad dan Ibnu Majah, bahwasanya nanti akan kita lihat ya di hadis yang lain ya, walaupun berkategori dhaif di kalangan ulama, tapi karena menegaskan sesuatu yang jelas-jelas ada, maka tetap dianggap boleh dijadikan sebagai landasan untuk fadail amal. Fadail amal. Di antara hadis itu adalah ma'amila adamiyun, tidaklah seseorang mengamalkan sebuah amalan ahabbu ilallah, yang lebih dicintai oleh Allah pada hari nahar, yauman nahar min iraqidam,
dibanding apa? Mengalirkan darah. Dan hari nahar itu 4 hari, 10, 11, 12, 13. Nah, kategori amalan terbaik untuk hari itu apa? Bukan jihad. Bukan jihad. Iya. Kenapa? Karena kan di hadis sudah dikatakan walal jihadu fi sabilillah. Ya Rasulullah, di 10 awal itu jihad pun kalah pahalanya sama amalan-amalan yang ada di 10 awal bulan Dzulhijjah itu. Kata Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah. Sampai jihad juga kalah dengan amal-amal haji dan amal saleh yang ada di situ. Padahal kalau kita mau berpikir, bukannya jihad juga amal soleh. Iya, tapi bahwa setiap amal ada momennya. Dan ketika momennya datang, itulah yang terutama. Yaitu apa? Bahwa tanggal 1 sampai 10 itu adalah momen-momen amalan-amalan haji. Dan dia menjadi umum karena sesuai dengan waktunya. Sesuai dengan waktunya. Coba kalau kita motong kambing, sapi di luar tanggal 10, 11, 12 itu jadi kurban kan? Dia nggak jadi. Iya. Mau disebut akikah atau pada kelahiran nggak bisa juga. Ada aturannya. Ada aturannya bahwa yang benar adalah kesesuaian dengan waktu dan yang menyertainya itu haji untuk kasus ini. Ya. Nah, karenanya jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dikatakan bahwa itu amal yang terbaik. Iya. Bahkan sampai disebutkan di hadis itu wa innahu, bahwasanya darahnya la yaqa' indallahi di makan, akan sampai di sisi Allah di sebuah tempat qabla an taqa' 'alal ardh, sebelum darah itu muncul dan sampai di tanah. Ini menunjukkan betul cepatnya pahala sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebelum darah itu sampai di tanah, pahalanya di sisi Allah sudah langsung ya tercatat, ya, sehingga niat-niat dan kebaikan-kebaikan yang ada di hati kita itu cepat diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di hadis dikatakan fa innahu ya'ti yaumil qiyamati bi qurumiha. Dia akan datang pada hari kiamat dengan tanduk-tanduknya, wa syariha, bulunya, wa adlafiha, ya, kulit-kulitnya. Sebagai apa? Sebagai syafi'an, pembela bagi orang-orang yang melakukannya dengan ikhlas dan tulus kepada Allah. Nanti kalau kita melihat hal-hal seperti itu, semua ibadah semuanya akan berfungsi sebagai syafaat bagi semua yang melakukan. Ya, Ramadan kemarin kita sudah baca hadis Al-Qur'an, as-siyamu wal Qur'an yashfa'ani lil 'abdi yaumil qiyamah. Bahwasanya Quran dan puasa akan menjadi apa? Pemberi syafaat bagi seorang hamba di hari kiamat. Sekarang sama hal. Ya, sama hal. Bahkan seluruh amal saleh yang pernah kita bahas di sini juga menjadi tameng dari adanya azab kubur, termasuk azab-azab neraka. Ya, kita lihat sebuah hadis misalnya bahwa ketika orang telah dikuburkan, ketika kemudian datang dari arah kepala, lalu kemudian dari arah kepala dinyatakan bahwa laisa li madkhal, tidak ada min qibali madkhal, dari jalur saya ini tidak ada jalur sama sekali. Ya, kenapa? Itu adalah jalur zakat. Lalu kemudian jalur yang lain dari arah kaki, lalu kemudian jalur sana menyatakan laisa min qibali madkhal, jalur sini enggak ada peluang. Ya, karena apa? Di sana ada sedekahnya, di sana ada puasanya dan seterusnya. Artinya apa? Semua amalan yang kita lakukan dengan ikhlas, apalagi rutin, itu insya Allah akan menjadi kebanggaan bagi kita karena ia akan membela kita yang disebut sebagai syafaat pada hari kiamat. Ya, insya Allah, ya, duduk kita seperti ini, ya, sekarang ini nilainya di akhirat itu luar biasa. Luar biasa. Kenapa? Kan hadisnya kita baca. Majtama qaumun fi baitin min buyutillah, tidak ada sekelompok orang berkumpul di salah satu tempat atau rumah Allah. Yatluna kitab Allah, mereka ngaji di sana, wa yatadarasuna, saling diskusi, ya, memahami kitab Allah. Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali sakinah turun, ya, gitu kan? Ya. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, rahmat Allah meliputi mereka. Bahkan disebutkan wa dzakarallahu fi man 'inda. Mereka-mereka yang hadir lalu kemudian menyimak, nama-nama mereka disebut di kalangan para malaikat. Sini luar biasa, sini coba. Kira-kira kalau nama kita nongol dalam absen para malaikat dan Allah menyebutkan nama kita, kira-kira mana lebih enak? Terkenal di TV atau terkenal di kalangan malaikat disebut nama kita oleh Allah? Iya, itu luar biasa. Pernah kita jelaskan di sini ada salah seorang sahabat